warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pandi Ramadan dengan NIM 100112824291002 dari kelas IKMC tahun 2024. Jadi dalam video ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester untuk mata kuliah ergonomi, yaitu mengerjakan lembar pengerjaan rula. Baik, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Sebelum memulai, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe agar channel saya berkembang untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Jadi untuk rula sendiri lebih berfokus pada tubuh bagian atas seperti lengan, pergelangan tangan, leher, punggung, dan juga kenyamanan kaki. Yang pertama yaitu bagian A, Arm and Wrist Analysis, lengan dan pergelangan tangan. Step pertama yaitu locate upper arm position. Nah, dari gambar yang ini, gambar yang sudah saya edit di aplikasi Anggulus, kalau dilihat ini dapatkan sudutnya 50 derajat. Jadi dari gambar ini termasuk ke yang plus 3 ini karena dia 50 derajat di antara 45 sampai 90 derajat. Jadi dapatkan plus 3. Lalu jika bahunya naik seperti ini, nah kalau digambarkan tidak, jadi tidak. Lalu if upper arm is rendah, ada gerakan pergelangan tangan, ada pergerakan dari lengannya itu mendekat ke bagian tubuh. Nah, kalau dari gambar itu kan lengan kanan itu kelihatan tuh mendekat kan, agak mendekat ke lengan sebelah kiri. Nah, jadi dapat A plus 1. Lalu if arm is support or person is leaning, atau lengannya itu dibantu kayak seperti lagi megang sesuatu tuh, lengannya di atas meja gitu. Nah, kalau ini kan enggak, jadi gak kehitung. Jadi untuk upper arm score-nya itu plus 4. Sudah, lanjut ke step kedua yaitu locate lower arm position atau lengan bagian bawah. Nah, dari gambar yang ini itu didapat bahwa sudutnya itu sebesar 90 derajat. Nah, jadi dari gambar ini termasuk ke gambar yang ini yang plus 1. Jadi sebelum itu, jika kedua lengannya itu bergerak menyamping ke kanan atau ke kiri, nah kalau dari gambar itu terlihat tidak bergerak menyamping ke kiri dan kanan, jadi 0, gak kehitung ini. Jadi tetap nilai lower arm score-nya itu plus 1. Oke. Lalu step ketiga yaitu locate wrist position atau pergelangan tangan. Nah, kalau di gambar itu pergelangan tangannya itu kan belok ke kiri dan juga menggenggam. Nah, karena dia belok ke kiri ini kalau gambar yang ini artinya bergerak ke kanan atau kiri, jadi plus 1. Nah, lalu ini yang ini juga termasuk ke yang plus 1 ini karena dia menggenggam, nggak kayak ini, dia tangannya menggenggam kayak ini, nggak ngebuka ke atas atau ke bawah. Jadi untuk skornya yaitu plus 2. Jadi untuk rest score-nya yaitu 2. Lalu untuk step keempat yaitu wrist twist atau pergelangan tangannya berputar. Nah, dari gambar itu kelihatan tuh pergerakan tangannya itu posisinya seperti salaman ke ini. Nah, karena dia kayak ini,
Jadi itu termasuk ke yang if rise is twist in mid range. Nah, termasuk yang ini. Jadi skornya yaitu plus 1. Untuk rise twist skornya yaitu plus 1. Nah, lalu untuk step kelima yaitu look up posture score in table A. Nah, untuk step kelima yaitu look up posture score in table A. Nah, jadi ini menggunakan seluruh nilai yang sudah kita cari sebelumnya tadi. Nah, pertama yaitu upper arm score. Kita draw dulu. Nah, untuk upper arm score-nya yaitu plus 4. Jadi bagian ini yang dilingkari plus 4. Ini gambarnya kurang rapi, tolong maafkan karena saya juga agak terlalu rapi dalam menggambar. Lalu lower arm score-nya 1. Lower arm score. Lalu rise score-nya itu 2. Lalu rise twist score-nya 1. Nah, setelah mendapatkan seluruh nilai yang di tabel ini, kita proyeksikan dari sini, dari sini ya, ke sini. Maaf ya, ada rapi. Kita proyeksikan. Bentar. Aduh, sorry ya, aku kurang rapi kalau soal gambar ini. Nah, didapatkan bahwa nilai untuk tabel A ini yaitu 4. Nah, atau bisa bilang posture score E nya ini yang di sini, jadi nilainya 4. Plus 4. Nah, lalu untuk step ke-6 yaitu add muscle use score. Nah, jadi ini lebih ke posturnya. Jika posturnya itu tetap, itu tidak terlalu banyak pergerakan, jadi nilainya plus 1. Atau jika dia itu untuk kegiatannya berulang kali, bergerak 4 kali per menit. Nah, karena menyapu itu pasti banyak pergerakan ya. Ini gambar saya lagi menyapu, jadi dalam 1 menit itu bisa mungkin beberapa kali pergerakan. Jadi untuk muscle use score-nya itu plus 1. Nah, step selanjutnya yaitu add force or load score. Nah, ini lebih ke beratnya. Untuk bebannya sendiri yaitu ini ada 4,4 pounds, atau dalam kilogram itu sekitar 2 kilogram. Nah, kalau dihitung-hitung untuk beratnya sendiri ini, berat sapu sendiri itu kalau saya cari sumbernya itu kisaran 1,5 kilo. Jadi untuk step 7 ini skornya 0, force or load skornya 0, karena beratnya itu di bawah 4,4 pounds. Sudah. Ini step ke-8, find row in table C. Nah, ini nilai dari step 5, 6, 7 itu ditambah, jadi dapatkan hasilnya itu bentar. Oh ya, jadi dapatkan hasilnya sama dengan 5. Oke, 5.
Nah, ini rise and arm score ini dimasukkan ke table C ini. Table C yang dimana kita dapat nilainya itu 5, nilai atau skornya itu 5. Nah, jadi lingkarin ke yang ini, ke 5. Nah, jadi untuk step yang A itu sudah selesai. Lanjut ke step berikutnya, itu yang bagian B. Bagian B itu sendiri mengukur skor leher, punggung, dan juga kaki. Kaki di sini lebih ke kenyamanan kakinya sih. Oke. Step ke-9 yaitu locate neck position. Nah, locate neck position. Nah, dari gambar yang ini terlihat bahwa posisi lehernya itu sedikit menunduk, ya, sedikit menunduk ke bawah. Yang sudutnya sendiri itu didapatkan sebesar 85 derajat. Jadi itu termasuk ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, jadi itu sementara poinnya +3. Nah, lalu jika lehernya itu berputar, ya, menoleh ke samping. Lalu juga if neck is side bending itu seperti ini. Nah, karena dari gambar itu tidak seperti itu, jadi ini tidak usah dihitung. Jadi nilainya sendiri yaitu +3. Oke, lanjut ke step 10, locate trunk position atau posisi punggung. Nah, dari gambar itu, ntar saya ganti gambar dulu. Nah, dari gambar yang ini terlihat kalau punggungnya itu sedikit agak membungkuk gitu, membungkuk ke bawah dengan sudut yang didapatkan yaitu sebesar 21 derajat. Jadi itu termasuk ke gambar yang ketiga ini, dan dapatkan skornya +3. Sama seperti tadi, untuk if tidak ada pergerakan sama sekali dari punggungnya, jadi ini dapatkan nilainya tetap +3. Lalu tahap step ke-11 yaitu kaki. Jika kakinya itu terlindungi atau tidak ada gangguan, kalau dari gambar tersebut kakinya itu tidak ada seperti menginjit atau seperti menahan sesuatu atau gimana itu. If leg and feet are support. Nah, dari gambar tersebut kan kakinya terlihat nyaman-nyaman saja dan juga memakai alas kaki. Jadi untuk skornya yaitu +1. Nah, jika kaki yang tidak terlindungi tadi itu skornya +2. Namun kaki yang terlindungi jadi skornya 1. Setelah itu step ke-12 yaitu look up posture score in table B. Sama seperti pada step ke-5, kita masukkan nilai dari step 9, 10, 11 ini ke table B. Untuk next score-nya yaitu 3. Trunk score-nya 3 juga. Ya, 3 juga. Dan untuk kakinya itu skornya 1. Nah, setelah sudah dilingkari semua, kita langsung proyeksikan saja. Jadi
dari sini ke sini, lurus ke bawah. Nah, jadi dapatkan nilai untuk tabel D ini plus 4. Tanya berpotongan, saling melintasinya di sini, titik tengah ini. Jadi dapatkan untuk skornya, posture base score itu 4. Nah, untuk step selanjutnya yaitu add muscle use score. Add muscle use score sama seperti tadi, sama seperti step ke-6, jadi plus 1 karena dia banyak bergerak. Lalu step ke-14 yaitu berkaitan dengan bebannya. Berkaitan dengan beban, kalau dilihat dari daerah leher ataupun punggung itu tidak ada beban yang berlebih atau yang membuat tubuh seseorang yang digambar ini atau tubuh saya itu tidak ada beban sama sekali. Jadi untuk skornya itu 0. Untuk skornya 0. Nah, untuk step ke-15 yaitu find column in table C. Nah, sama seperti tadi, ini ditambah dulu 4 nilai dari step 12, 13, 14 itu ditambah semua, jadi didapatkan untuk neck, trunk, and leg skornya itu 5. Nah, setelah mendapatkan skor ini, kita masukkan ke table C. Nilainya plus 5, jadi ini 5 lingkari. Setelah itu kita proyeksikan seperti biasa tadi. Kita proyeksikan didapatkan hasil akhir atau rulas skornya yaitu plus 6 atau mungkin 6 sama aja 6. Jadi nilainya untuk rulas skornya yaitu 6. Nah, dari video pengerjaan tadi didapatkan bahwa rulas skornya sama dengan 6, yang dimana skor 6 berarti dalam suatu tempat kerja dibutuhkan penyelidikan langsung atau segera dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan sebuah perubahan yang dimana harus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan tersebut. Baik, sekian video dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.